Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas PGSD 1 semester 3. Kali ini kami akan menjelaskan keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan tingkat ekosistem untuk keperluan tugas mata kuliah konsep dasar IPA 2. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tia Melawati dengan NIM 40223018. Saya Nada Hamidah NIM 40223072. Saya Kirana Syarifah NIM 40223102. Saya Natasha Aulia Soliha NIM 40223082. Jadi yang pertama adalah tingkat keanekaragaman hayati, tingkat spesies, yaitu bawang-bawangan. Yang pertama ada bawang putih, yang kedua ada bawang bombay, dan yang ketiga ada bawang merah. Nah, yang pertama bawang merah. Bawang merah itu bentuknya oval, kecil, dia berwarna ungu, kemerahan. Kemudian aromanya itu lebih tajam. Biasanya ini digunakan sebagai bumbu masak. Nah, biasanya bawang merah ini juga bisa digunakan untuk bawang goreng. Kemudian kalau misalkan ada anak kecil yang sakit, itu bisa digunakan untuk kerik. Nah, kemudian selanjutnya ada bawang putih. Nah, bawang putih ini bentuknya satu umbi, itu ada beberapa siung. Nah, kemudian ini warnanya itu putih bentuknya. Bentuknya itu oval juga, kecil. Tapi ini ovalnya itu kayak cenderung bengkok. Beda dengan bawang merah. Nah, kemudian ini biasanya bawang putih ini mengandung antibakteri, terus antiinflamasi dan anti jamur. Bawang putih biasanya digunakan juga untuk bumbu masak. Biasanya digunakan supaya masakan itu jadi lebih gurih. Kemudian aromanya itu tidak terlalu menyengat seperti bawang merah. Nah, kalau bawang merah ini juga teksturnya lebih berair daripada bawang putih. Bawang putih itu lebih kering teksturnya. Nah, kalau misalkan bawang merah ini juga ketika dipotong itu bisa bikin mata kita berair atau perih. Kalau bawang putih itu enggak. Nah, kemudian ada bawang bombay. Bawang bombay itu bentuknya lebih besar daripada bawang merah dan bawang putih. Kemudian warna kulitnya ini warna merah keemasan, tapi warna bawangnya sendiri itu warna putih. Nah, bawang bombay ini juga lebih berair seperti bawang merah. Kemudian biasa digunakan untuk masakan juga, biasanya untuk bikin makanan yang dipanggang atau bikin untuk sop juga bisa. Nah, ini kita akan buka, kita coba potong. Yang pertama potong bawang merah dulu. Nah, bawang merah ini di dalamnya itu terdapat lapis-lapis, atau ini bawang merah kan disebut juga dengan umbi lapis. Jadi ini dari bawangnya sendiri itu terdapat lapisan-lapisan. Kemudian bawang putih. Nah, kalau bawang putih ini nggak ada lapisannya. Kemudian bawang bombay. Nah, bawang bombay ini juga dia terdapat lapis-lapis seperti bawang merah tadi. Jadi bawang bombay dan bawang merah ini termasuk ke dalam umbi lapis. Kemudian ini
teksturnya itu yang bawang merah dan bawang bombay ini lebih berair daripada bawang putih. Bawang putih itu lebih kering. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat gen yaitu terong. Jadi, di sini ada terong hijau, bentuknya lonjong, memanjang, dan teksturnya sangat lembut ya. Di sini berwarna hijau. Nah, terong ini biasa digunakan untuk bahan masakan. Nah, selanjutnya bisa buat lodeh juga, sayur lodeh. Lalu yang kedua ada terong gelatik. Nah, terong gelatik ini bentuknya bulat seperti bola pingpong. Nah, warnanya tuh ada hijau, ada putih, jadi gradasi antara hijau dan putih. Nah, biasa digunakan untuk lalapan, biasa dicoel dengan sambal. Nah, yang terakhir ada terong ungu. Terong ungu ini bentuknya lonjong, panjang, dan berwarna ungu. Di sini teksturnya sangat lembut juga ya. Nah, biasanya dimasak masak oseng atau biasanya dibakar untuk dipencak terong. Nah, yang pertama kita akan mencoba memotong terong hijau. Kita coba potong ya. Nah, di sini terong hijau itu bentukannya seperti ini. Terdapat biji-biji terong hijau, bisa dilihat ya. Nah, untuk teksturnya sendiri di sini lembut, berwarna putih di dalam buahnya kan. Ya, bisa dilihat sendiri di sini, jadi kayak squishy gitu ya. Kita bisa benar-benar lembut. Ini tuh nggak bohong, beneran. Selanjutnya yaitu ada terong gelatik. Kita coba potong ya. Nah, terong gelatik ini dalamnya seperti ini ya. Warnanya juga sama, memiliki biji yang lebih kecil-kecil daripada terong yang hijau tadi. Nah, teksturnya tuh lebih keras daripada terong yang hijau. Tuh, kalian bisa lihat juga lebih keras teksturnya ya. Dan selanjutnya di sini ada terong ungu. Terong ungu kita coba belah ya. Wow, kalau terong ungu teksturnya itu agak putih kehijauan. Terus di sini juga bijinya berwarna coklat, tidak seperti terong yang hijau. Terong yang hijau juga ini putih, benar-benar warna putih. Tapi kalau terong yang warna ungu, ini tuh bijinya benar-benar hijau dan teksturnya itu sama kayak terong yang hijau tadi. Berarti yang bijinya lebih banyak itu adalah yang terong gelatik tuh. Kalian bisa lihat perbedaannya. Baik, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat gen. Ini tuh ada cabai-cabean, guys.
kita review yang pertama itu ada cabai cengis. Nih, jadi ini tuh warnanya hijau, terus bentuknya kecil. Ini tuh rasanya pedes banget. Terus ini tuh biasanya digunain buat kalau kita makan gorengan itu buat digeget gitu guys. Terus selanjutnya ada ini cabai rawit. Cabai rawit ini warnanya ada yang merah, ada yang ini oranye. Biasanya itu digunakan buat apa ya? Sambel. Itu kalau pakai 2 aja udah pedes banget ya guys. Terus selanjutnya ada cabai keriting. Ini tuh cabai merah keriting. Warnanya merah. Terus fungsinya nggak terlalu pedas, tapi bisa buat pewarna aja gitu guys. Jadi ini bisa dilihat ya, yang cabai cengis itu lebih pendek, terus kalau cabai rawit itu sedang, kalau cabai keriting itu lebih panjang gitu guys. Kalau yang cabai cengis ini teksturnya, kulitnya itu lebih tipis karena cenderung lebih pedas. Kalau yang ini teksturnya itu sedang, kulitnya itu ketebalannya sedang gitu guys. Terus kalau yang cabai keriting ini teksturnya lebih apa ya, daging buahnya itu lebih tebel. Jadi kalau menurut kepedasan itu, yang pertama ada cabai ini, cabai rawit. Yang kedua cabai cengis. Terus yang ketiga ada cabai keriting, merah keriting. Jadi kita akan coba potong untuk lihat dalam si cabai ini ya guys. Ini yang pertama ada cabai cengis. Ini dalamnya tuh ada banyak bijinya. Terus selanjutnya ada cabai rawit. Ini tuh bijinya lebih sedikit ketimbang cabai yang ini, yang cengis. Ini kan lebih banyak bijinya. Terus warna bijinya juga beda guys. Kalau cabai yang warna hijau ini atau cabai cengis ini warna bijinya putih. Sedangkan cabai yang cabai rawit ini warna bijinya itu cenderung ke kuning. Terus selanjutnya ada cabai keriting. Ini bijinya itu lebih ke gendut-gendut gitu guys bentuknya. Terus lebih jarang juga ya bijinya. Kalau ini kan tadi lebih banyak gitu. Tuh. Kalau yang ini juga lebih sedikit. Kalau yang ini tuh lebih itu sedikit juga, tapi enggak terlalu banyak, jadi sedang gitu guys cabenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat ekosistem di sawah jati sawit. Di sawah ini ada 2 unsur. Yang pertama adalah unsur abiotik, yaitu
sungai yang berada di Jatisawit atau tepatnya di Guyangan Kebo. Bisa Anda lihat. Nah, di sini terdapat dua unsur. Yang pertama ada abiotik, yang kedua ada biotik. Nah, unsur dalam abiotik itu sendiri terdapat ada bebatuan, ada air, ada lumpur. Bisa lihat sendiri. Selanjutnya ada unsur biotik, yaitu ada tumbuh-tumbuhan, ada yuyu atau kepiting kecil, ikan. Terus di situ juga ada kerbau yang sedang berendam. Nah, yang membedakan antara ekosistem sawah dan ekosistem sungai adalah yaitu yang pertama adalah airnya. Kadar airnya itu di sungai itu lebih banyak daripada di sawah. Kemudian lumpurnya, tekstur lumpurnya itu kalau misalkan di sungai itu lebih lembek atau lebih cair daripada ekosistem sawah. Nah, di ekosistem sawah itu lumpurnya itu lebih padat karena untuk menanam padi. Kemudian di ekosistem sungai itu terdapat banyak batu-batuan. Nah, kalau di ekosistem sawah itu tidak ada batu besar seperti di sungai-sungai ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai keanekaragaman hayati di berbagai tingkat. Sekian, mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.